Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatan islamiyatan min indillah. Uhayyikum tahiyyatan islamiyatan min ahlil jannah. La tahiyyata ahsan min hadhihi tahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana ala sairi syuhuri sayyidan wa kammala fihi al-fakhra faja'alahu lil barakati wal khairati mawridan wa anzala fihi al-Qur'ana maw'izatan wa shifaan lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan. Amma ba'du. Ananda sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih Allah berikan kesehatan, kekuatan untuk senantiasa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana Ananda puasa kali ini? Alhamdulillah, semoga Allah istiqomahkan pada diri kita untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar yang gembira bahwasanya di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang penuh rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah telah memberikan kabar gembira bahwasanya siapa saja yang melakukan amal kebaikan di bulan suci ini, maka Allah senantiasa akan melipat gandakan pahala yang telah ia kerjakan. Salah satunya pada bulan suci Ramadan ini, Allah telah memberikan nama Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menamai bulan Al-Quran? Karena Al-Quran itu sendiri Allah turunkan pada bulan suci Ramadan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dilansir oleh Imam Al-Ghazali, di sana dikatakan bahwasannya di surga nanti akan ada haflah tilawatil Quran, akan ada halaqah Al-Quran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, nanti di surga akan ada suatu haflah tilawatil Al-Quran. Kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah haflah selain Al-Quran? Kata Rasulullah, tidak ada. Di surga hanya ada haflah tilawatil Quran. Hanya Al-Quran saja yang akan dibaca. Kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manil qari'u? Siapakah gerangan mereka yang akan membacakan Al-Quran? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sebagai jawaban kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, Al-Qari'ul Ula, pembaca Al-Quran yang pertama adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Pembaca Al-Quran yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini merupakan nabi yang memiliki kekuasaan. Memiliki kekuasaan bukan hanya di suatu negara saja, bahkan seluruh dunia Nabi Sulaiman yang menguasainya.
Kemudian para sahabat bertanya lagi, Manil qari'u tsani ya Rasulullah? Siapakah pembaca Al-Quran yang kedua? Kemudian kata Rasulullah, Al-qari'u tsani Nabiullah Dawud alaihi salam. Pembaca Al-Quran yang kedua adalah Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud ini merupakan nabi yang telah Allah anugerahkan, memiliki suara yang begitu indah, begitu bagus. Bahkan dalam suatu kisahnya, suatu ketika Nabi Dawud alaihi salam sedang membacakan zaburnya, maka seluruh penghuni yang ada di muka bumi ini pada merapat, pada mendekat kepada Nabi Dawud alaihissalam. Saking ingin sekali mendengarkan lantunan-lantunan bacaannya Zabur Nabi Dawud. Dari mulai lautan, seluruh penghuni yang ada di lautan, mereka semua menepi ke darat, ingin sekali mendengarkan lantunan yang dilantunkan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian para sahabat bertanya lagi, Manil qari'u tsalis ya Rasulullah? Siapakah pembaca Al-Quran yang ketiga, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Al-qari'u tsalis Nabiullah Yusuf alaihissalam. Pembaca Al-Quran yang ketiga adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian para sahabat bertanya lagi, siapa lagi yang akan membacakan Al-Quran ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku yang akan membacakan Al-Quran. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran kepadaku, maka aku sendiri yang akan membacakan Al-Qurannya. Maka setelah Rasulullah membacakan Al-Quran, bacaan Rasulullah ini menutupi keindahan yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun masih penasaran, adakah selain engkau ya Rasulullah, setelah engkau membacakan Al-Quran, yang akan membacakan Al-Quran di surga nanti? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qari'ul Khamis, yakni sahibul Quran, yakni yang telah menurunkan Al-Quran, yang telah menciptakan Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memfirmankan Al-Quran. Kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimana ya Rasulullah penghuni surga itu ketika Allah memfirmankan Al-Quran? Kemudian Nabi Muhammad SAW bahwasanya seluruh penghuni surga ini mereka berkata, Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Seluruh penghuni ini mala ainun ra'at, mereka tidak ingin meminta apapun selain pandangan yang mereka lihat. Mereka tidak ingin mendengarkan apa yang mereka lihat selain yang mereka dengarkan pada waktu itu. Seluruh hatinya itu merasa puas apa yang telah Allah firmankan. Oleh karena itu, marilah kita semua, ananda-ananda semua, kita senantiasa untuk mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran yang akan dibacakan oleh para nabi, dan juga bisa mendengarkan lantunan-lantunan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita semua untuk senantiasa menjaga Al-Quran, mentadaburi dan juga mengamalkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan banyak bermanfaat.
Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekhilafan Bapak sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.